Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Masduki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Boji Rahayu dari Manajemen Pendidikan 2020B Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan membahas materi mengenai kepuasan pelanggan dalam lingkup sekolah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, kita mulai dari pengertian pelanggan. Siapa sih yang dapat kita sebut sebagai pelanggan? Nah, secara tradisional, pelanggan ini adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, dalam konteks manajemen mutu terpadu, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan atau produk yang kita hasilkan atau berikan. Pelanggan ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelanggan internal dan dimaksud dengan pelanggan eksternal? Nah, pelanggan internal sendiri adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu instansi, sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa atau produk. Nah, pada masing-masing kategori, baik pelanggan eksternal maupun internal, ini masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks pendidikan, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Mengapa demikian? Nah, dapat diuraikan bahwa sebagai kategori pelanggan internal, ini manakala siswa ikut berperan dan berkontribusi bersama-sama pihak sekolah dalam menghasilkan produk atau jasa. Nah, di sisi lain, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal manakala mereka pasif, hanya menerima begitu saja dan tidak berperan dalam menghasilkan produk atau jasa di sekolah. Nah, siapa saja sih yang termasuk dalam kategori dan klasifikasi pelanggan eksternal di sekolah? Nah, secara kelembagaan, pelanggan eksternal primer dalam konteks sekolah adalah siswa, manakala siswa ini dianggap pasif. Kemudian, eksternal sekunder adalah orang tua atau wali murid, dan eksternal tersier adalah masyarakat dan pemerintah. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai kategori dan klasifikasi pelanggan eksternal di sekolah, sekarang kita masuk dalam kategori dan klasifikasi pelanggan internal di sekolah. Nah, bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan bahwa pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang dihasilkan. Nah, maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan internal primernya ini adalah siswa, manakala siswa berperan aktif dalam mencapai hasil belajar. Kemudian pelanggan internal sekundernya adalah kepala sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersiernya ini bisa jadi satpam, penata tanaman, atau pihak lain yang mendukung sarana dan prasarana sekolah. Nah, kemudian jika kita melihat dari sisi kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini lebih mempunyai tanggung jawab memanage guru, staf, dan sarana prasarana daripada saat mengajar di kelas, maka pelanggan internal primernya adalah guru, pelanggan internal sekundernya adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan internal tersiernya bisa jadi satpam, penata tanaman, atau pihak lain yang mendukung sarana dan prasarana di sekolah. Nah, dapat terlihat bahwa terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya dalam hal ini adalah siswa, yang tidak hanya sekedar terlibat transaksi jual beli sebagaimana yang terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa ini disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa, sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung rugi, namun ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya. Sehingga terminologi pelanggan untuk siswa ini banyak pihak yang mengusulkan untuk diganti dengan kata klien. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa institusi mempunyai pelanggan internal dan pelanggan eksternal.
Masing-masing pelanggan ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing kebutuhan pelanggan. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan eksternal? Nah, pelanggan eksternal di bidang pendidikan ini khususnya dalam sekolah adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, masyarakat pengguna lulusan, yang dalam ini adalah dunia usaha atau dunia industri atau disingkat dengan DUDI, dan pemerintah. Nah, kebutuhan siswa dan orang tua ini umumnya adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, semua kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan ini mempunyai kompetensi untuk dapat bekerja atau melanjutkan ke studi jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan baik. Nah, kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam kurikulum di satuan pendidikan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan ini, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka. Nah, untuk hal ini siswa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Nah, untuk itu pelanggan eksternal primer ini dimulai dari orang tua, terutama untuk satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Nah, sedangkan untuk jenjang menengah dan tinggi, pelanggan eksternal primernya adalah perguruan tinggi atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, informasi dari orang tua ini dapat diperoleh melalui angket, pertemuan khusus, atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah. Nah, pengumpulan informasi itu dapat dilakukan melalui seminar, workshop, focus group discussion atau FGD. Nah, sedangkan informasi dari perguruan tinggi dan DUDI ini dapat diperoleh melalui studi pelacakan. Baik, kita lanjut dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan internal. Nah, pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan ini adalah siswa, sedangkan yang sekunder adalah staf karyawan, tata usaha, teknisi, pustakawan, dan staf lainnya. Nah, secara formal lulusan satuan pendidikan tingkat dasar ini tidak dibenarkan bekerja karena mereka belum memenuhi usia minimal bekerja. Maka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu kebutuhan siswa di satuan pendidikan ini adalah bagaimana siswa bisa belajar dengan maksimal. Nah, utamanya guru, kepala sekolah, dan staf ini perlu berupaya dengan segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, kemudian ruang kelas, fasilitas yang ada ini secara keseluruhan perlu dimanage untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif guna membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Nah, kebutuhan siswa di tingkat satuan pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap kelas yang dilengkapi dengan angket kepada orang tua. Baik, kita lanjut dengan pengertian kepuasan pelanggan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Nah, kepuasan ini merupakan suatu konsep yang multifaceted atau banyak dimensi. Artinya setiap orang ini memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Nah, jika ada dua orang dalam kondisi yang sama, salah satunya ini sudah merasa puas dengan kondisinya yang sekarang. Nah, belum tentu satu orang lainnya ini merasakan kepuasan yang sama dengan yang dialami oleh temannya. Nah, mengutip dari pendapat Philip Kotler bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Nah, kepuasan yang dirasakan setiap individu ini merupakan hasil perbandingan yang didapatkan antara harapan yang diinginkan dengan hasil kinerja atau produk yang dinikmati. Pelanggan ini tidak hanya merasakan kepuasan setelah mengkonsumsi produk atau jasa, tetapi juga mengalami pula ketidakpuasan. Nah, pada konteks pendidikan dalam hal ini adalah siswa, guru, dan pegawai sekolah lainnya, ini diidentifikasi sebagai pelanggan sekolah. Dan tentunya mereka pun mengalami tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan sekolah, baik kepuasan maupun ketidakpuasan yang dialami. Nah, contohnya ini dalam sekolah menengah kejuruan.
di mana setiap pelanggan ini khususnya di SMK memiliki kebutuhan, keinginan, dan harapan yang berbeda dengan sekolah lainnya. Di mana SMK dalam memaknai kepuasan ini adalah apabila keahlian yang ada pada jurusan itu harus didapatkan oleh siswa. Karena lulusan SMK harus memiliki keahlian sesuai dengan jurusan yang diambilnya, baik itu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau yang ingin bergabung dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada. Nah, SMK sebagai lembaga pendidikan ini perlu mempertimbangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan pelanggan, khususnya peserta didik, dapat terpenuhi. Kemudian, sekolah dapat memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan janji yang diberikan pada saat pertama kali siswa memutuskan untuk memilih sekolah tersebut sebagai tempat mendapatkan pembelajaran. Nah, dengan demikian, jika kebutuhan dan harapan siswa maupun pelanggan lainnya terpenuhi, maka pelanggan tersebut akan merasa puas. Nah, apa sih kira-kira manfaat dari adanya kepuasan pelanggan? Nah, kepuasan pelanggan ini merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting, karena kepuasan pelanggan ini merupakan tonggak utama dalam tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan kepuasan pelanggan, perusahaan harus jeli dalam mengetahui pergeseran-pergeseran kebutuhan dan keinginan konsumen yang setiap saat berubah. Nah, apabila produsen dapat menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas. Namun demikian, setiap pelanggan ini memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan kepuasan pelanggan dalam dunia pendidikan, di mana kepuasan pelanggan ini juga menjadi tujuan utama dan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya proses pendidikan yang dijalankan oleh sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu, sekolah harus benar-benar selektif dan jeli melihat perilaku dan kebutuhan pelanggan pendidikan yang juga sangat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan hidup mereka saat itu dan di masa yang akan datang. Nah, apabila sekolah mampu menjawab kebutuhan pelanggan, maka sekolah tersebut pasti diminati dan akan maju. Nah, oleh karena itu, sekolah harus mampu menyiapkan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, jasa itu diibaratkan seperti gula, dan pelanggan ini diibaratkan seperti semut. Nah, maka di mana ada gula, pasti di situ banyak semutnya. Nah, kalau gula tetap banyak dan bertahan lama, pasti semut akan datang lagi. Yang lebih luar biasanya lagi, semut akan menyampaikan informasi tentang gula tersebut kepada semut-semut yang lain tanpa diminta. Nah, semut inilah yang disebut dengan istilah pelanggan yang loyal, yaitu melebihi pelanggan yang merasa puas. Nah, di sini juga ada dimensi-dimensi dari kepuasan pelanggan. Nah, pada dasarnya kepuasan peserta didik sebagai pelanggan jasa pendidikan ini tergantung dari berbagai faktor. Di antaranya adalah apresiasi terhadap ilmu atau keterampilan yang diperoleh serta harapan-harapan atau ekspektasinya terhadap lembaga pendidikan yang telah memberikan jasa pelayanan atau servis kepadanya sebagai pelanggan atau customer. Nah, tingkat kepuasan peserta didik sebagai pelanggan eksternal dari jasa pendidikan sekolah pada hakikatnya dapat diukur dengan 5 dimensi atau indikator-indikator. Di antaranya yaitu yang pertama, aspek bukti langsung atau tangible yang meliputi fasilitas fisik, kebersihan, kerapihan serta kenyamanan ruangan, perlengkapan, kerapihan dan penampilan pegawai dan karyawan, penggunaan teknologi yang canggih, sarana dan prasarana, penataan eksterior dan interior ruangan yang baik, sampai pada materi promosi. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek kehandalan atau reliability, yaitu dimensi yang mengukur kehandalan sekolah dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yaitu bagaimana kemampuan sekolah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan, yang meliputi konsistensi kerja atau performance dan kemampuan untuk dipercaya. Aspek yang ketiga yaitu daya tangkap atau responsif, yaitu meliputi keinginan staf, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, dalam membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Aspek yang keempat yaitu aspek jaminan atau assurance, yang mencakup pengetahuan,
kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh seluruh staf serta terhindar dari resiko keraguan-raguan dan terjamin keamanannya. Yang kemudian aspek terakhir yaitu aspek empati, di mana adanya kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, serta memahami kebutuhan peserta didik sebagai pelanggan. Nah, dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ternyata kepuasan pelanggan ini adalah komponen yang sangat penting bagi suatu lembaga pendidikan. Karena dari kepuasan itulah yang bisa menentukan ukuran baik atau tidaknya layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Nah, pihak lembaga pendidikan harus pintar dalam mengolah jasa layanan yang ada, di mana mereka harus memberikan kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individu oleh para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggannya. Kemudian pihak lembaga pendidikan juga diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan pendidikan, memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik. Nah, dalam hal ini mutu layanan itulah yang harus diutamakan. Dengan pelayanan yang baik, pelanggan akan merasa puas dan kembali berkunjung ke lembaga itu. Demikian pembahasan materi dari saya mengenai kepuasan pelanggan di lingkup sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.